whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. Echo 6-1 Tango, Roger, over. Oh, got it! Woohoo! Roger, there's troubleshooting as soon as I get Did you box moving target? 02. No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at that, man. Look at it fly. Ada teori konspirasi juga katanya kan aneh kalau UN United Nations which is PBB itu kan dia banyak cabangnya kan dari apa, UNESCO lah, UNICEF lah dan lain-lain gitu kan. Tapi ada yang khusus untuk PBB untuk antariksa, which is hubungannya ke siapa? Oh, Gitu. udah jaga kali. Apakah itu mereka berhubungan dengan Ada ya? Alien. alien atau gimana kan nggak tahu. Itu teori konspirasi. Cuma yang gue tahu Emang sekarang ada ya? PBB antariksa ya? ada. Jadi Jaga-jaga kan? yang gue tahu tuh cuma sekarang yang punya akses ke sana itu kan kalau nggak salah ada 7 atau 9 negara. Gue lupa ya, harus dicari. Yang antariksa itu? Yang bekerja sama untuk bangun ISS kan, International Oh, Space iya. Station itu gitu. Cuma sekarang hampir semua fenomena bisa dijelasin by science sih. Ya. Memang banyak. Teori konspirasi banyak banget dan orang seneng banget men-twist, mungkin dia nambahin dan lain-lain. Jadi kita nggak tahu mana yang ori. Tapi demen aja gitu ya. Kayak US pergi ke bulan, orang kan bilang itu palsu. Itu Foto- cuma rekayasa. foto studio ya? Iya, studio doang. Tujuannya supaya seolah dia menang dari Soviet. Iya benar-benar. Nah, sama kemarin habis kasus yang 5G. Ingat nggak yang Sinyal-sinyal. ya, terus AT&T cuma tulisin 5G. Cuma gimmick doang. Padahal nggak ada. Jangan-jangan ini sama kayak kasusnya Dulu ya? Dulu katanya. Kan lucunya di situ. Lu kalau MID percaya nggak ada? Ada nggak? Percaya MID? Mungkin ada, cuma nggak sampai segitu kayak di film mungkin. Iya. Iya. Gua nonton di YouTube ada namanya channelnya Dark Five. Oke. Jadi itu ceritain tentang MID itu. Jadi setiap misalnya nih lu pernah, jadi ada satu cerita nih ya. Ada orang di tengah hutan, ini tahun berapa deh? Tahun 19-an berapa gitu deh. Dia bawa mobil di tengah hutan malam-malam. Ya kan, pakai lampu, ada lampu mobil di tengah hutan jalan. Oh, kayak mobil itu kayak mobil Mr. Bean, yang mobil tua jalan-jalan. Tiba-tiba dia nabrak, ceduk begitu. Tuh. Dia baru nyadar depan dia kayak ada di jalan itu kayak ada sesuatu. Kayak ada satu benda yang bener-bener aneh banget dia bilang. Terus dia kan nabrak, benda yang yang dia tabrak itu copot. Benda yang dia itu copot, terus pas dia mau ambil dong, dia lihat bendanya itu udah hilang yang di depan dia. Yang dia tabrak udah hilang, tapi benda copotannya masih ada. Dia lihat, terus dia bilang, ini kayaknya bukan material yang ada di bumi. Bumi, ya. Nah, terus itu kan sampai ketahuan kan dari pokoknya di US kayak udah tahu lah. Ini pernah ada sampai masuk berita dia nabrak. Tiba-tiba ada dua orang datang pakai baju hitam, pakai topi, mukanya katanya pucet. Mukanya benar pucet, mulutnya warnanya merah. Pakai baju hitam gitu, dua orang ketok-ketok interogasi itu orang. Gila. Itu yang kasus Roswell kali. Apa gimana? Apa mungkin ya? Soalnya bahkan banyak beredar foto-foto aliennya di saat itu. Oh, ada foto aliennya ya? Ada foto-foto cuma itu mungkin palsu lah. Mungkin palsu. Cuma yang heboh itu karena banyak pengakuan dari astronot. Terus banyak ahli-ahli yang ngaku tentang hal-hal itu. Kemarin US ada Pentagon lu tau nggak? Dia ada kasih rilis 3 foto foto kapal alien. Lu tau nggak? Nggak tahu. Baru dirilis kalau nggak salah baru tahun ini. Terus itu pada heboh semua. Itu 3 pesawat alien yang dia rilis. Jadi ada satu yang di luar bumi lagi nge-stay begini. Sama yang satu lagi kalau nggak salah didapetin sama pesawat militer Amerika di atas laut. Oh, dia ngaku itu benar-benar Pentagon yang rilis.
Oh. Dia bilang kita nggak tahu ini pesawat apa, dia bilang ada itu UFO. Soalnya kalau yang kasus Roswell sama kan biasa government kan suka bohongin lah gitu ya. Karena ya mungkin tujuannya biar nggak panik juga ya kan. Kayak dulu waktu kasus Roswell pas habis ada yang nemu pesawat jatuh itu dibilang pertama kali rilis di koran loh. Dari militer itu rilis, iya bener ini objek yang kita juga tidak tahu. Tapi besoknya tiba-tiba rilis statement lagi kalau ternyata itu adalah balon udara. Kan aneh gitu. Jadi orang orang jadi lebih gitu ya? Tapi bisa juga karena kan kita cenderung kita tuh nggak tahu hal yang kita tidak ketahui, kita cenderung berasumsi sendiri. Iya betul. Ya kan? Bener. Ya bisa aja memang itu sesuatu yang kita nggak tahu, memang itu masih di-develop sama government US maybe. Dan kita memang belum tahu itu apa. Jadi kita nganggap ini kayak UFO deh. Soalnya psikologi orang tuh otak kalau misalkan udah sering ngeliat sesuatu gitu ya, apalagi dia ngelihat terus tiba-tiba dia ngeliat sesuatu yang menurut dia objeknya itu nggak pernah dia lihat, dia pasti langsung menghubungkan itu ke sesuatu yang dia pernah recall, dia nonton film Alien atau iya bener. Misalkan gitu. dia sering nonton kayak Star Wars gitu ya, apalagi kok mirip-mirip terus dia lihat satu objek yang menurut dia nggak pernah lihat, dia langsung bilang aja itu kapal UFO, padahal mah belum tentu ini sih. Tapi yang udah pasti Area 51 tuh eksis. Dulu tidak pernah diakui sama US kalau Area 51 tuh eksis. Dia selalu bilang tuh nggak ada. Sekarang sampai tahun 2013 begitu di declassified sama si CIA baru dia ngaku iya ada Area 51. Tuh, jadi sampai sebelum 2013 nih orang bahkan sama sekali nggak tahu tentang Area 51, cuma nebak-nebak doang. Tuh. Karena kayak orang banyak kenapa nama Area 51 ya gitu. Kenapa 51 gitu ya? Kenapa 51? Katanya sih karena itu tempat bukan tempat nuklir tes. Jadi ada nuklir tesnya areanya nama 34, 44 gitu-gitu. Gue kira itu kayak kilometer loh. Nama area. Gue kira kayak kilometer di Indonesia. Kilometer gimana? Jalanan ke sana aja nggak ada di Google Maps. Gimana kasih kilometer ya kan? Lu dari jalan tol ke sana bagaimana cara? Itu lewat jalan tol kan? Gue ikutin Google loh. Jadi ada orang yang udah pernah ke sana, mungkin dia ikut extreme tourism itu, terus dia jelasin. Nanti ketemu ada batu apa, belok sini, ini belok sini gitu. Jadi benar-benar ikuti petunjuk ini kayak belok sini deh. Nyampe bener. Coba yuk belok. Gila, nyampe. Kita stok minum banyak banget itu. Takut jadi. Ya kalau lu terdampar minimal lu survive berapa hari cari jalan. Kalau misalkan lu sampai gue beli bensin di Jerigen, in case bensin gue habis gue bisa sendiri. Misalkan ya lu lagi jalan gitu ya, kan lu padang pasir gitu ya, terus tiba-tiba lu lihat ada kapal lewat gitu di atas. Wah heboh lah langsung gue foto video. Nggak, pas lu mau rekam tiba-tiba sinyal lu kok jus. Abis itu gue di bawah. Iya, abis itu gimana ya? Terus lu udah gak ada kabar langsung. Paling seru, banyak hal yang seru tentang itulah. Sampai orang ada teori konspirasi tentang time traveler, ya kan? Oh iya, time travel. Orang bisa di zaman kapan ada yang pakai handphone segala macam ya. Cuma itu susah dibuat. Di luar negeri dia ada bikin ini loh. Teleport objek, tau gak lo? Benda dibikin teleport. Cuman dia bentuknya itu baru kayak partikel kecil banget. Someday gue rasa sih akan ada lah. Jadi dia tuh cara kerjanya, gue tuh nonton di National Geographic kalau nggak salah ya, National Geographic. Jadi dia misalkan pisang deh, contoh aja pisang ya. Pisang dari Jakarta sama di Bandung. Di Jakarta sama di Bandung ada dua mesin itu. Mesinnya tuh gede banget kayak satu gedung gitu loh. Gedungnya itu terus dibikin kayak putaran gini, kayak ada pipa itu dibikin muter, nanti tengahnya itu kayak ketemu. Nah, terus pisang yang di Jakarta mau dilempar ke pisangnya, mau dilempar ke Bandung. Nah, yang di Jakarta ini pisang dihancurin gitu, kayak partikel dalamnya ini bener-bener hancur. Hancur, diciptakan. Nah, yang di Bandung itu diciptakan jadi Bandung. Jadi pisang. Kalau teori yang gue pernah baca sih sistem teleport kayak gitu, cuma nggak tahu penerapannya gimana. Kalau itu penerapannya benar begitu, berarti manusia tidak bisa teleport. Cuma benda mati yang bisa. Kalau nggak? Iya, kan masih percobaan sih. Lu kan hancur dan dibentuk lagi di sana kan. Gitu. Kalau misalkan beneran manusia bisa diteleport begitu ya, menurut lu itu adalah diri lu kan? Nggak tahu. Kecuali sistemnya pakai pintu kemana saja. Kemana saja bisa. Tapi kan ini kalau misalkan dia tipenya menghancurkan terus menciptakan, apakah itu lu gitu kan? Jadi pikir ini lagi kan?
Apakah di Bandung itu sebenarnya lu? Basically we never know karena kita tidak mungkin dikasih akses untuk mengetahui hal-hal seperti itu kecuali nantinya itu secara sains udah dibutuhkan manusia, udah ada barang mass-nya, baru mungkin kita tahu. Terus kecuali kerja di government, ya kan? Iya sih baru tahu. Terus gue ada ini lagi. Ya ini beneran ya, ini beneran. Lu bisa menciptakan orang sesuai dengan apa yang mau. Lu tahu gak? Jadi yang ini gue nonton di Netflix. Sama dosen gue pernah cerita. Dosen profesor. Tapi fiksi takutnya. Ini beneran. Dia sampai pakai percobaan. Misalkan nih, lu udah punya, misalnya bini lu udah hamil. Lu bisa create bayi lu nih pas lahir mau seperti apa orangnya. Mau yang ambisius itu atau apa bisa. genetik DNA kali. Iya, dimainin genetika lu dimainin. Kalau yang profesor gue bilang, semua orang tuh bisa sifatnya tuh bisa diubah. Jadi di dalam otaknya itu dimainin. Sarafnya diapa-apain tuh bisa diganti. Misalnya lu yang sekarang nih bisa gue bikin, lu mau jadi seperti orang apa? Otak lu dibikin. Cuman itu katanya melanggar hak asasi manusia. Lu udah kayak bukan manusia lagi. Bukan diri lu lagi. Gitu. Tapi mungkin ada penelitiannya sedang dilakukan. Ada. Itu ada, memang ada. Itu di US loh. Sampai mereka presidennya nggak mau lagi. Udah nggak mau. Selalu gitulah, selalu. Itu beneran ada. Masuk Netflix, gue nonton. Tapi Netflix fiksi. Kecuali Netflix dokumenter. Oh. Bukan yang movie dokumenternya, beneran. Unik sih. Teori konspirasi sih unik. Memang. Seru aja gitu ya. Ya sekarang soalnya kita COVID aja ada teori konspirasinya, ya kan? Ada. Iyalah COVID, katanya ciptaannya US. Tujuannya buat hancurin Cina dan lain-lain biar bisa menang di 5G. Biar Cina sibuk dan lain-lain gitu. Tapi menurut gue sih menguntungkan untuk bumi ya. Soalnya ya kalau itu alam udah mulai balik ini loh. Iya. Atau itu sebenarnya mereka memang sengaja berantem. Sengaja menciptakan gitu ya untuk nggak tahu. Soalnya bumi udah kayak mau hancur gila. Kalau si Greta Thunberg kan ngomongnya 7 tahun lagi kalau emisi global kita nggak turun bisa kiamat katanya. Kayak Jakarta deh, Jakarta aja mau. Tapi memang 100 tahun sekali ada wabah begini yang menghilangkan jutaan orang, ya kan? Tapi memang masalah kita itu selalu overpopulation sih. Benar. Kalau kita nggak overpopulation, kita nggak ada emisi global. Makanya mereka kita tuh nyari planet banyak lain plastik. buat ini. Ya, either kita tinggal di planet lain atau soalnya kalau masalah planet lain, kan terakhir yang ini ngomongin balik ke Area 51 nih. Dulu katanya yang Project Apollo gitu misalnya, habis Project Apollo terakhir berhenti, di stop. Tiba-tiba padahal pesawatnya udah dibikin. Nah, ganti projectnya ke Mars. Nah, sekarang udah develop, which is ada kemungkinan kita bisa tinggal di Mars. Which is dibikin kayak dome gitulah. Iya, tahu. Sampai Hotel Hilton dia bisa klaim dia akan jadi hotel pertama yang ada di Mars. Oh. Nah, makanya si Elon Musk juga kan gencar banget kan sama SpaceX-nya. Iya. Mau ke Mars. Dia mau bikin mau bikin tour gila, ke Mars. Tour, gitu. Tour Mars apa tour luar angkasa? Tour Mars ya? Katanya sih Mars. Gila, ya. Kalau itu beneran terjadi, mungkin kayak semoga gitu, kita masih hidup untuk menyaksikannya. kayak sih udah enggak. Hopefully masih. Kayak gitu mungkin. Karena kan perkembangan teknologi cepat banget. Memang cepet sih. Ya kan? Bisa aja masih bisa. Gue lagi mikir dunia ini kira-kira 500 tahun kemudian jadi apa ya? Mau nggak tahu. Apakah kita expansion atau gimana ya? Ya. Atau kita udah future banget? Mungkin gue udah nggak di sana untuk menyaksikannya. Apakah agama itu masih ada? Kira-kira 500 tahun lagi? Sebenarnya simpelnya gini aja. Kalau nggak ada surga dan neraka, orang masih percaya nggak sama agama. Iya sih. Terus itu Ahmad Dhani. Kita punya badan. Dewa. Kita punya badan juga evolusi tau, lu tau gak? Iya, kalau evolusi udah pasti. Kayak misalnya contoh paling simpel. Misalnya gua ke Derawan gitu. Kan ada stingless jellyfish yang di Kakaban. Kayak tut gitu seperti. Jellyfish biasanya tuh bisa sting. Ada stingnya gitu. Ini enggak. Kenapa? Karena dia udah tinggal di danau itu sekian lama tanpa ada predator. Jadi dia bahkan udah nggak develop stingnya itu lagi buat bertahan hidup. Atau itu spesiesnya? Katanya sih gitu. Karena dia berevolusi. Karena memang baik di daerah sana. Gitu. Ya semoga banyak teori-teori berikutnya.
Gue penasaran aja sih bumi seperti apa gitu. Ya, kita udah tidak menyaksikannya juga. Nggak usah Kalau pusing. misalkan ada satu obat untuk memperpanjang hidup lu sampai selamanya, lu mau nggak? Ada kemungkinannya tuh kalau yang sekarang udah ada itu yang gue tahu ya. Misalnya lu mulai reserve, misalnya lu takut organ lu ada yang bermasalah gitu ya. Ada lu sakit apa gitu. Waktu itunya udah di freeze, sistemnya di freeze. Lu bayar sewa tempatnya dan lain-lain gitu. Oh, yang nanti lu berapa tahun kemudian? Sel. Oh, gue tahu tuh. Sel lu diambil nanti disimpan buat nanti kalau lu Itu udah ada apa belum sih? Kata sih udah ada. Itu yang bekuin orang nanti berapa ratus tahun Oh, itu beda, kalau udah ada itu beda, penyakitnya itu ya? itu beda. Itu juga ada teorinya. Kayak kalau lu udah sakit daripada lu mati, udah lu di freeze Iya. sampai nanti suatu saat itu Ada temukan obatnya, obatnya, baru lu ada hidupin lagi. lagi gitu. Kayak bukan Captain itu ya? America gitu kan. Tapi ada teori yang cuma sel lu doang yang diambil. Selnya diambil. Kayak stem cell atau apa sih, gua nggak ngerti juga Nanti sih. Gua juga nggak ngerti. di-create lagi di badan lu. Enggak, buat disuntikan ke badan lu untuk healing gitu. Nggak tahu, gue juga nggak tahu detailnya itu karena mahal banget juga anyway, nggak sanggup juga gitu. Kok teknologi gila lah. Makanya orang-orang yang misalnya dia orang di science banget, mostly dia nggak percaya agama. Maksudnya mungkin ujungnya dia agnostik gitu. Dia tahu, dia mungkin percaya oke lah mungkin ada Tuhan, tapi dia nggak mau memilih agama yang mana kan. Toh semua ngajarinnya sama baik gitu kan. Gitu. Begitu. Ya udahlah. Terima kasih perbincangannya. Sama-sama. Atau ada mau di-share lagi? Itu aja dulu. Oke, itu dulu ya. Nanti kita pisahin episode lagi ya. See you guys Oke, on the makasih, next dadah. episode. Jangan lupa subscribe karena gue butuh subscriber. Oke, bye-bye.